Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidina dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Pekanbaru. Di sini saya akan menyelesaikan tugas praktikum algoritma dan pemrograman. Tugas nomor 2 yaitu membuat flowchart dan prosedur code gaji karyawan. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan prosedur sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A 5 juta, jika golongan B 6.500.000, jika golongan C 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih sampai dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan prosedur code adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji golongan tambah gaji lembur.
Tadi saya udah buat flowchart dan langsung saja saya jelaskan tentang flowchart yang saya buat. Pertama kita mulai, setelah itu input golongan dan jam lembur. Jadi ada golongan A, B, dan C. Selanjutnya proses input golongan. Ada golongan A 5 juta, ke golongan B 6,5 juta, dan golongan C 9,5 juta. Dan perkondisian input golongan berakhir. Selanjutnya input jam lembur. Jika 1 jam, maka gajinya 30% dari gaji pokok, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%. Dan lebih dari sama dengan 5 jam 38%. Dan perkondisian input jam lembur berakhir. Selanjutnya setelah itu kita totalkan penghasilan, yaitu gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Selanjutnya total penghasilan dan perkondisian gaji pokok dan gaji lembur seperti tadi. Selanjutnya kita masuk ke pseudo code. Saya menggunakan PS Code. Di sini ada pseudo code yang saya buat. Yang pertama kita start, lalu input golongan, input jam lembur. Pseudo code di sini sama dengan seperti flowchart yang saya buat tadi. Sini pertama juga start dan input golongan dan jam lembur, maka di pseudo code-nya juga sama. Cara membacanya, jika golongan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokok 6,5 juta. Jika golongan C, maka gaji pokok 9,5 juta. Dan perkondisian golongan berakhir. Selanjutnya jam lembur. Jika jam lembur 1 jam, maka gaji lembur 6,30 kali gaji pokok. Jika jam lembur 2 jam, maka gaji lembur 0,32% dikali gaji pokok. Jika jam lembur 3 jam, maka gaji lembur 0,34 kali gaji pokok. Selanjutnya, jika jam lembur 4 jam, maka gaji lembur 0,36 dikali gaji pokok. Jika jam lembur besar dari 5 jam, maka gaji lembur 0,38 kali gaji pokok. Sini perkondisian jam lembur berakhir. Selanjutnya total penghasilan gaji lembur, total gaji sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur. Nah, di sini sama seperti flowchart yang saya buat tadi. Yang ini total penghasilan gaji pokok tambah gaji lembur. Nah, di pseudo code-nya juga sama, total gaji pokok tambah gaji lembur. Selanjutnya saya mengimplementasikan pseudo code ke Java, yaitu menghitung gaji karyawan. Di sini sama saja, langsung saja. Yang bagian start dan input golongan ini saya menggunakan public start, public class, dan public static. Input golongan dan input jam lembur di sini implementasian gambarnya. Selanjutnya di pseudo code, jika golongan A, ini tindakannya yang sama ya, seperti yang di pseudo code. Jika case A, case B, case C sama yang ini. Selanjutnya di pseudo code yang jam lembur ini, maka di Java ini. Selanjutnya kita perkondisian di pseudo code total gaji sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur, maka di Java juga sama. Oke, setelah itu langsung saja kita run untuk menentukan hasilnya.
sekitaran tadi di sini muncul masukkan golongan. Kita coba ya, di sini kita masukkan golongan, misalnya golongan A. Golongan A, enter, lalu masukkan jumlah jam lembur. Misalnya kita masukkan jam lemburnya 1 jam. Ya. Maka gaji pokoknya 5 juta, gaji lembur 1.500.000, maka total penghasilannya 6.500.000. Sini berarti jangka yang saya buat sudah betul. Lanjutnya lagi, kita buat contoh lagi sekarang. Nah, di sini saya buat lagi contohnya, misalnya golongan B. Lalu masukin jam lemburnya berapa ya? 1 jam. Maka hasilnya 8.450.000. Nah, di sini langsung ada Oke, baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya udah mengerjakan soal nomor 1. Ini tugas saya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat